Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan segala bentuk kemunafikan ialah lain di bibir, lain di hati. Seorang yang munafik akan bersikap sangat manis di hadapan banyak orang untuk mendapatkan simpati dan pujian. Tujuannya semata-mata untuk mencitrakan diri sebagai orang baik, orang yang saleh, orang yang suka berderma, dan orang yang taat pada perintah agamanya. Ia melakukan segala cara agar tampak tak bercela di hadapan semua orang. Namun ketika tak seorang pun melihat, dia berlaku sebaliknya. Hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Ia hidup dalam sandiwara. Cinta dan kebaikannya adalah cinta yang semu. Lewat Injil hari ini, Yesus memperingatkan kita untuk tidak hidup dalam kemunafikan itu. Sesuatu itu dinilai baik jika motivasi dan perbuatannya didasari oleh ketulusan dan kejujuran. Saudara dan saudari yang terkasih, ada 3 kewajiban agama yang disampaikan oleh Yesus dan harus kita lakukan dengan tulus tanpa perlu orang lain ketahui. Yang pertama, memberi sedekah. Kedua, berdoa. Dan ketiga, berpuasa. Orang-orang yang munafik akan memberi sedekah di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, di tempat keramaian, agar dilihat orang sehingga ia dipuji sebagai dermawan. Tetapi janganlah kita berlaku demikian.
Janganlah tangan kirimu mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Itu artinya, tidak perlu orang lain tahu ketika kita berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Tuhan yang berada di tempat tersembunyi akan melihat dan membalasnya kepada kita. Orang-orang munafik dengan sengaja berdoa berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat banyak orang. Tetapi kita, hendaklah kita berdoa dari tempat yang tersembunyi dengan masuk ke kamar dan menutup pintunya. Allah akan melihat kita dari tempat yang tersembunyi dan membalasnya bagi kita. Orang-orang munafik akan menjalankan puasanya dengan mengubah air mukanya, supaya orang lain tahu bahwa ia sedang berpuasa. Tetapi kita, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, kata Yesus, supaya orang tidak tahu bahwa kita sedang berpuasa. Allah akan melihat semua itu dari tempat yang tersembunyi dan membalasnya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sungguh menginginkan ketulusan dan kejujuran dari setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang paling sering menjauhkan kita dari kasih-Nya ialah kesombongan dan keangkuhan. Kita sering jatuh dalam jurang dosa karena mencari pujian dari manusia. Kita terjebak oleh pujian dunia. Tidak ada hal yang lebih utama selain mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Allah akan menganugerahkan segala yang baik bagi kita dari tempat-Nya yang tersembunyi jika kita sanggup mengasihi-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dengan cara yang tersembunyi. Itulah kehendak Tuhan. Marilah mencari pujian dari Tuhan, bukan pujian dari manusia. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran di hadapan-Mu. Amin.